Kenal lebih dekat organisasi bareng Kahim, Himaters. Hai Meter, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau kapan kamu nontonnya video ini. Aku mau ucapin selamat datang di IR Podcast 2025. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau perkenalan dulu ya. Halo, kenalin, aku Lintang, mahasiswa hubungan internasional angkatan 2024, dan di sini aku sebagai host IR Podcast. Oke teman-teman, sebelum lanjut juga buat kenalin narasumber dan topik kita hari ini, aku mau kasih tahu dulu nih kalau IR Podcast ini episode terbarunya atau episode pertamanya itu kali ini. Jadi IR Podcast ini kalau setiap periode Himaters itu bakal ngulang dari episode pertama sesuai dengan PSDM-nya. Jadi IR Podcast ini merupakan proker dari PSDM Himaters gitu. Nah, di podcast pertama kita kali ini kita bakal ngebahas seputar organisasi, terus juga nyerempet-nyerempet kepemimpinan mungkin. Dan tentunya kita mendatangkan narasumber yang super wow banget. Udah penasaran siapa? Langsung aja kenalin, ada Kak siapa Kak? Boleh kenalan dulu. Halo semuanya, ini manggilnya apa? Semua teman-teman atau Matters, apa ini? Kak. Oh, Matters, ada gitu. panggilan khususnya Betul, ya. panggilan Oke. sayang. Halo Matters, perkenalkan aku Rasika, mahasiswa hubungan internasional tahun 2023. Dan kebetulan pada tahun ini aku diamanahi sebagai ketua himpunan mahasiswa hubungan internasional periode 2025-2026. Seperti itu Lintang. Wah, senang sekali berkenal dengan Kak Sika ini. Oh ya Kak, ini by the way kita kembaran PDH. Iya juga ya ruangnya. Iya, kalau aku habis foto Kak tadi. Kalau Kak Sika kenapa nih? Kalau aku pastinya hadir di acara podcast ini dong. Wih. Soalnya kan aku jadi narasumbernya. Iya. Dan tadi kamu nyenggol-nyenggol tentang foto, sama dong. Berarti aku juga foto juga. Oh iya, udah foto belum tapi? Belum. Oh belum, kalau aku udah gitu. Oke. Kak Sika, ngomong-ngomong nih, kakak akhir-akhir ini kesibukannya baru ngapain di organisasi ataupun kuliah gitu? Kalau di organisasi mungkin lagi persiapan untuk PSNMHI ya, karena ini udah H-8 menjelang PSNMHI. Dan itu kebetulan Korwil 4 atau wilayah kita yang jadi tuan rumahnya. Jadi emang persiapannya sangat hektik gitu kalau di organisasi. Wah. Seperti itu. Kalau di akademik lagi nyicil-nyicil paper UTS sih sebenarnya. Aduh, masih UTS, masih Masih zaman dong. UTS ya. Kak, tadi tuh kan ngomong PSNMHI ya. Boleh nggak sih kasih tahu kita apa sih PSNMHI itu? Oke, PSNMHI itu kepanjangannya Pekan Semi Nasional Pertemuan Mahasiswa Hubungan Indonesia Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia, seperti itu. Jadi itu sebenarnya dalam 1 tahun itu ada 2 kali pertemuan. Yang pertama itu PSNM, itu yang pertemuan semi apa sela nasional. Terus yang kedua itu pertemuan nasional gitu. Kalau misalnya PSNM itu biasanya itu di bulan-bulan awal kayak bulan April, Mei. Terus kalau misalnya PNM HII itu di bulan-bulan akhir kayak November gitu. Itu berarti kayak organisasi gitu ya bentuknya? Iya, bener, kayak organisasi eksternal. Eksternal. Tapi itu boleh nggak sih kayak misalnya yang nggak ikut organisasi ikut PSNMHI, apa harus anak-anak organisasi Himaters gitu, maksudnya yang Hima Hubungan Internasional gitu yang boleh ikut? Kalau PSNMHI, kalau buat PSNMHI sendiri itu kan nanti PSNM atau PNM itu kan nanti bakal ada masing-masing lombanya gitu kan. Nah, kalau masing-masing lombanya itu kita bakal open submit ke anak-anak mahasiswa hubungan internasional. Jadi kayak nggak harus anak Hima, yang penting anak I itu bisa atau dapat merasakan ikut lomba-lomba seperti itu. Cuman kalau mau jadi panitia
itu ya harus jadi anggota himpunan dulu dong, seperti itu. Soalnya kayak ya eksklusif lah, gitu bisa dikatakan. Seru banget ya, berarti Iya. bisa ketemu sama teman-teman yang di prodi yang sama, hubungan internasional dari universitas-universitas yang lain. Betul banget. Tuh Matters, kalau kamu join HI seru banget, kita bisa nambah banyak teman kayak gitu kan. Nah Kak, terus aku mau nanya juga nih, kan tadi kan hektik UTS, terus juga ini persiapan PSNM HI. Gimana sih Kak Sika ngatur time management gitu loh? Itu gimana? Oke, kalau buat ngatur manajemen waktu sebenarnya itu aku pakai aplikasi di HP ya. Aku buat nandain misalnya di tanggal segini ada rapat apa, terus ada deadline apa. Soalnya kalau nggak kayak gitu, aku tuh anaknya kadang suka pelupa ya. Soalnya kan tiba-tiba ada aja jadwal yang dadakan gitu, entah dari himpunanku sendiri atau misalnya dari prodi, yang itu tuh kayak nggak bisa diprediksi gitu. Jadi dari jauh-jauh hari itu aku udah mempersiapkan, kalau semisal di hari-hari tertentu aku sibuk, berarti aku harus nyicil lah misalnya tugas ataupun ngurusin agenda tersebut biar nanti nggak tabrakan, ataupun kalau emang berbarengan atau ya kemungkinan terburuknya tabrakan itu aku bisa bisa apa ya, bisa ngalah salah satu atau aku bisa Jadi memprioritaskan gitu iya, ya. benar, Kita lihat memprioritaskan. Pakai skala prioritas gitu ya. Soalnya kebanyakan tuh anak-anak tuh kayak maju mundur mau ikut organisasi tuh gara-gara itu Kak, takut time manajemennya itu amburadul gitu lah istilahnya. Nih Kak, aku juga nih lihat-lihat Kak Sika ini ternyata sebelum menjadi ketua himpunan itu ternyata juga cukup aktif ikut beberapa kepanitiaan, terus juga organisasi gitu. Nah aku kepo banget nih Kak, ini aku nggak tahu ya ini tuh apa. Mungkin nanti Kakak bisa jelasin karena kita juga membahasnya kan nggak cuma internal Himaters tapi juga mungkin organisasi yang di luar. Itu ada ini Kak, Woman Empowerment School. Iya, salah atau bener aku ngomongnya ini? Bener kok, Oh, bener. Atau WES ya, Iya. WES gitu. Itu apa sih Kak? Itu sebenarnya kayak sekolah perempuan gitu dari Kementerian BEM Universitas, itu Kementerian Kesetaraan Bersama. Waktu tahunnya aku itu namanya masih WES kan. Cuman kalau yang sekarang itu namanya BBS, aku lupa panjangannya apa. Cuman itu lebih fokus ke kesetaraan bersama. Kalau misalnya WES itu kan bawa-bawa perempuan ya, mungkin orang bakal ngiranya itu buat perempuan aja, padahal itu kan buat laki-laki juga boleh masuk gitu. Makanya mungkin sekarang namanya itu bukan WES lagi tapi BBS. Nah di WES sendiri itu aku belajar tentang kesetaraan bersama, tentang hal-hal yang apa ya, kayak isu-isu yang kadang itu atau seringkali dikesampingkan gitu, kayak isu-isu tentang kesetaraan bersama, terus tentang perempuan ataupun tentang pendidikan seperti itu. Oh, berarti kalau aku lihat namanya tuh aku langsung mikirnya kayak gender. Berarti Iya, nggak cuma gender doang ya? Iya, nggak cuma gender aja Mungkin gitu. ras juga yang mungkin terkucilkan gitu ya Iya. Kak. Heeh. Nah itu sebenarnya sekolah itu tuh proker dari mana sih, atau itu tuh dibuat sama siapa sih? Kalau sekolah itu dibuatnya dari Kementerian Kesetaraan Bersama tadi, Kesetaraan Bersama BEM Universitas 11 Maret seperti itu. Kalau sebenarnya itu ada 3 sekolah kan. Yang pertama itu ada yang WES atau sekarang jadi BBS, itu dari Kementerian Kesetaraan Bersama. Terus ada CIS kalau kamu tahu. Iya. Nah itu dari Kementerian apa ya, aku kurang tahu, dari KRIA. Terus kalau ILS itu dari Kementerian PSDM seperti itu. Oh gitu. Nah aku tuh kayak pernah dengar gitu, itu tuh kayak sebenarnya ajang kaderisasi, bener atau nggak sih Kak? Atau kayak itu tuh ya pelatihan aja sesuai materi yang ada di sekolahnya, atau itu juga berpengaruh gitu ke organisasi? Kalau ajang kaderisasi itu mungkin bisa dijadikan salah satu tujuan mereka mengadakan hal itu ya, atau mengadakan sekolah itu. Cuman yang aku rasakan kalau ajang kaderisasi mungkin itu bisa jadi salah satu tujuan, karena rata-rata yang aku lihat di lingkungan aku, maksudnya kayak teman-teman aku yang ikut ILS, CIS ataupun WES, itu di kemudian hari mereka tuh akan lanjut atau join di BEM
di BEMU seperti itu. Kalau misalnya tentang materinya itu sebenarnya materinya ya mungkin dari ketiga sekolah itu sama aja. Ada dapat materi, pasti materinya berbeda-beda menyesuaikan tema dari masing-masing sekolah. Kemudian ada prakteknya juga, terus nanti mungkin outputnya itu beda-beda juga sih. Oh, sesuai sekolahnya. Ya. Nih, Matters, kalau kamu yang maba mungkin udah nonton ini, karena aku dulu juga suka nontonin podcast sebelum masuk ini Kak, HI dulu. Wah. Itu ini bisa nih, mungkin kamu besok waktu awal-awal masuk PKMB, kamu ada lihat CIS, ILS atau BBS ya tadi. Iya, BBS. Itu nanti kamu lihat yang cocok sama kamu mana. Misalnya kamu mau masuk BEMU atau kamu mau sekadar ambil ilmunya aja gitu kan. Kak, ini juga nih, aku tuh sempat dengar-dengar karena aku banyak banget berseliweran denger Kak Rasika tuh ikut ini, ikut itu, kayak gitu lah. Aduh. Kemarin habis pergi kemana sih sama kahim-kahim yang lain itu? Oh, itu sebenarnya kita lagi healing kali ya. Enggak, itu kita lagi menghadiri undangan dari alumni FISIP. Karena sebenarnya alumni FISIP itu atau IKA, Ikatan Keluarga Alumni FISIP, itu sedang mengadakan acara, tepatnya tuh di Jakarta. Nah, itu tuh acaranya tuh entah skalanya bulanan atau tahunan, itu pasti diadakan. Nah, itu kebetulan kemarin itu diadakannya itu di Jakarta Selatan, nggak salah. Jadi kalau dari FISIP sendiri itu yang berangkat ada 4 orang, itu ada Presbem, Mas Sorik, terus ada Kahimnya Himakom, itu ada Hapi, terus ada Kahimnya Himasos, ada Widi, terus ada Himaters yang diwakili aku. Kalau misalnya nyari yang administrasi negara gimana kemana, itu dia nyusul seperti itu. Jadi 5-5-nya tetap datang gitu di acaranya. Nah, di sana itu cuma ketemu gitu doang atau kakak tuh dapat insight baru nih dari itu tadi? Kalau ketemu doang enggak sih, kita selain ketemu kita dapat insight. Bahkan pas kita datang ke acara tersebut itu tuh kita tuh ada kayak stand gitu. Standnya itu kita nge-scan kayak barcode, nanti kayak G-form itu kalian atau kita itu bisa nge-apply CV. Nanti kayak ibaratnya kita kayak entah dicariin magang atau gimana, pokoknya kita apply CV dulu, baru nanti kalau misalnya ada yang tertarik sama CV kita, itu mungkin akan di reach out seperti itu. Privilege sih. Ya, izin benar jam-in dong, boleh nggak? Aku tapi bukan kahim. boleh. Aduh, kita tuh udah ngobrol banyak banget ya Kak tadi terkait organisasi yang kakak ikutin atau yang ada di UNS mungkin yang sekolah tadi ya. Nah, selanjutnya kita ada game seru-seruan. Waduh, ini apa ya? Gampang banget. Ini gamenya aku kasih tahu dulu nih rulesnya. Jadi setiap aku ngasih pertanyaan ke kakak, kakak harus jawab cepat, gak boleh mikir. Oke, siap. Oke, karena ini mungkin teman-teman yang mau kenalan sama Kak Rasika langsung, oh Kak Rasika orangnya gini, karena itu bakal menjawab pertanyaan mereka Kak. Oke, gitu. siap. Siap, oke. Siap. Aku bacain ya pertanyaan pertama. Kak Rasika tuh kalau ada tugas tim deadliners atau langsung kerjain? Deadliners. Oh, deadliners. Oke. Yang kedua, Kak Rasika misalnya nih ada anggota yang buat kesalahan. Tim kalau marahin langsung ngingetin anaknya langsung atau general? Ingetin anaknya langsung. Oh, anaknya langsung. Wow. Oke, langsung yang ketiga, Kak Rasika kalau misalnya rapat lebih suka makan sebelum rapat atau setelah rapat? Biasanya sesudah rapat sih. Soalnya kalau sebelum rapat itu kayak nggak sempet. Jadi oh gitu. setelah rapat. Bareng-bareng atau gimana? Bareng-bareng sih biasanya. Oh, gitu. wah solid ya. Iya, jadi kayak habis rapat mungkin kayak yang emosinya ngepul gitu, capek-capek, nanti pas makan itu kayak aduh ketemu lagi kayak apa ya, nguatin solidaritas lagi. Jadi yang tadi yang rapat-rapat yang lagi panas-panasnya kayak bisa terlupakan lah. Wah, gitu. bagus. Kita next nih yang keempat nih. Kakak tipe orang yang ngajak ngomong duluan atau diajak ngomong duluan? Ngajak ngomong duluan. Extrovert? Ya. Oh iya. Kalau saya introvert Kak. Oh begitu. Jadi ini jadi host AR Podcast ini gimana? Apakah terpaksa? Enggak, sebenarnya aduh takut dimarahin yang di balik layar. Okay. Kita
langsung next pertanyaan terakhir Kak Sika. Kakak kalau misalnya lagi kayak burnout gitu, kakak healingnya jajan atau main? Jajan sih sebenarnya. Jajan Tapi sebenarnya dua-duanya sih, main sambil jajan gitu. Ada waktu Kak buat main Kak? Ya diadain sih sebenarnya kalau misalnya udah burnout banget itu biasanya mainnya tuh malam, lebih ke cari-cari angin aja sih gitu. Karena Solo juga banyak sih ya Kak Iya, destinasinya. ada yang 24 jam juga Iya kan. betul. Oke itu tadi Matters, kalau kamu mau kenalan Kak Sika terus kayak mau cari tahu dulu nih kayak Kak Sika tuh gimana sih orangnya. Tuh udah di-spill dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, udah semua hari ini. Tinggal ini nih, kata-kata hari ini. Waduh, Pokoknya ini kata-kata hari ini. Iya, Ini narasumber harus ngasih. Ini dadakan banget ya ngasihnya. Apa ya kata-kata hari ini? Ini kita kira-kira kata-kata hari ini apa? Bersifat general atau misalnya ke arah organisasi atau bagaimana? Yang sepikiran sama Kak aja sih, tapi ya yang menyemangati teman-teman semua tentunya Matters di rumah gitu yang baru nonton. Oke, aku kepikiran satu sih sebenarnya Apa tuh? ini. Apa ya? Aduh, soalnya ini dadakan sih, nggak di briefing ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa Kak. Motivasinya lebih baik kalian terlambat melakukan sesuatu karena ulangi deh. Oke, ulangi. Sorry. Lebih baik apa ya? Lebih baik terlambat melakukan sesuatu daripada tidak pernah mencoba. Seperti itu. Oke, itu motivasi yang bagus banget sih, karena kalau misalnya kita belum mencoba sesuatu, berarti kita udah kalah duluan ya Kak. Iya, At kita nggak mau mencoba, takut sama apa ya? Takut sama ekspektasi apa? Iya, sama yang belum dijalani. Iya, kan? bener sih. Berarti kalau kita udah menjalani kan seenggaknya kita ada dua kemungkinan, berhasil atau mungkin belum berhasil. Karena tidak ada kata gagal di dunia ini. Betul, setuju banget. Ih, Kahim aku. Iya, keren banget. Kamu juga keren kok, Lintang. Terima kasih. Matters yang di rumah juga keren banget. Lintang mau say thank you buat hari ini, buat kamu yang udah nonton kita dari awal, dari akhir, atau mungkin yang lihat pembicaraan kita aja juga nggak apa-apa. Thank you banget. Lintang di sini sebagai host pamit undur diri, Kak Sika juga sebagai narasumber izin pamit undur diri. Buat kamu yang belum subscribe YouTube-nya Himatters, boleh di-subscribe dulu. Oke, gitu aja dari kita. Bye. Dadah, thank you Lintang.